detik-detik menjelang Hari Perubahan Nasional 14 Februari semakin dekat, kurang dari 2 pekan lagi saya kira, dan ini menjadi sebuah dinamika yang sangat tajam ketika satu persatu borok aib kebusukan mereka dibongkar, tentu atas izin Allah. Dan satu persatu juga kemudian dari berbagai elemen masyarakat menyuarakan kegelisahannya bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja, bahkan sedang berada di ambang kehancuran demokrasi yang pelakunya adalah pemimpin tertinggi di negeri ini dengan memberikan karpet merah kepada anaknya sendiri menjadi cawapres melalui proses-proses yang melanggar kode etik. Bahkan pelakunya sudah diberikan keputusan pelanggaran kode etik berat, pelanggaran etika berat. Etika saja dilanggar, apalagi yang di bawah-bawahnya. Maka wajar kemudian ketika yang di bawahnya saling memberikan sogokan dengan sembako, dengan uang, dengan pengaruh, dengan intimidasi, bahkan luar biasa. Tapi kita lihat Indonesia akan mencapai titik keseimbangan sebentar lagi, ya, karena kita melihat ada proses-proses yang kemudian menggeliat di elemen masyarakat kita hari ini. Salah satunya kampus. Kampus luar biasa hari ini, ya. Tempo hari Soeharto jatuh oleh gerakan mahasiswa. Hari ini rektornya, guru besarnya, dosen-dosennya turun. Jadi sangat boleh jadi kalau saya secara pribadi memprediksi ini dalam 1-2 hari akan ada gelombang massa yang sangat besar di bawah, ya, mahasiswa tentu maksudnya, untuk segera memakzulkan Jokowi. Dan itu akan mendorong menteri-menteri untuk turut mundur. Mahfud sudah mundur. Saya kira sebentar lagi Bu Retno dan Sri Mulyani juga mundur. Nanti menteri-menteri 5 dari PDIP ikut mundur. Sudah. Kejadian di tahun 98 akan terulang. Karena desakan yang luar biasa, kemudian Presiden akan mengumumkan pengunduran dirinya. Saya kira itu yang cepat. Karena kalau proses pemakzulan secara konstitusi, kita tahu prosesnya panjang kali lebar sama dengan luas. Tak belum tahapan di DPR, nanti masuk ke MK, dan macam-macam lagi, balik lagi, dan seterusnya. Nah, kita akan lihat tanda kejatuhan Jokowi semakin dekat. Ya, kampus-kampus bergerak, kampus-kampus bicara, luar biasa, banyak sekali. Coba kita runut satu persatu, ya. Konon katanya sudah 11 kampus. Nanti kita cek. Oke. Unpad hari ini, jadi yang terhangat ya, ini Unpad, seruan kebangsaan Universitas Pajajaran untuk Demokrasi. Nah, kita dengarkan selintas ya. Karena cukup panjang juga di hampir 7 menit. Presiden Joko Widodo. Indeks persepsi korupsi yang semakin memburuk. Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui penempatan pimpinan-pimpinannya yang tidak amanah, penyusunan Omnibus Law, pengaman investasi yang prosesnya jauh dari partisipasi publik, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan dalam syarat capres-cawapres dalam pemilu, institusi, serta berbagai indikasi dan potensi pelanggaran etik. Ya, Profesor Ganjar Kurnia yang menyatakannya sebagai Ketua Senat Unpad. Seingat saya Pak Ganjar Kurnia ini sebelumnya Rektor Unpad. Jadi luar biasa, ini bukan kaleng-kaleng ini. Kita lihat di belakang ada Pak Mehmet Hamdan yang saya kenal ya, ada Teh Fisara yang pakai kacamata. Ini bukan orang-orang biasa-biasa saja, ini orang-orang yang punya. Pekan ini sangat hangat bahwa para rektorat, dosen, guru besar itu kan ditekan oleh polisi yang diminta lah untuk membuat video positif tentang Jokowi. Kenapa ada permintaan ini? Karena sepanjang pekan ini atau sampai pekan lalu kan itu ada suara keras lah dari para guru besar, kampus-kampus yang mengkritik proses pemilu kita yang berjalan mundur, lalu juga
Jokowi yang terlalu cawe-cawe dalam pilpres ini begitu dan membuat demokrasi kita bisa dibilang hancur lebur gitu segala macam. Jadi kemarin juga sempat wawancara ya sama salah satu wakil rektor di Universitas Muhammadiyah Semarang. Jadi waktu itu dia habis naik sepeda, ngayuh sepeda gitu kan. Lalu tiba-tiba di depan rumahnya tuh ada dua polisi lalu meminta dia untuk membuat citra pembangunan atau program-program Jokowi yang sudah berjalan bagus begitu. Membuat testimoni gitu lah ya, tapi tidak diberitahu nih tujuannya untuk apa. Nah, belakangan kan itu sempat muncul kan tuh di TikTok ataupun media sosial, tapi penggalan-penggalan kan videonya. Nah, itu yang gue dapat infonya. Nah, untuk proses bagaimana sistem ini bekerja, Egy nih yang paling tahu detail nih. Gimana Gi? Ya Sen, infonya memang ini terjadi di banyak daerah ya. Cuman memang yang masif dan banyak muncul di publik ini di Jawa Tengah khususnya. Seperti Universitas Unimus seperti yang lu bilang tadi, Universitas Jenderal Sudirman juga. Oke. Itu kampus lu bukan? Itu kampus gue ya. Alumni gue. Lu bangga nggak sama kampus lu sendiri gitu? Gara-gara omongan rektor agak gimana sih gue sebenarnya. UMP juga Universitas Muhammadiyah Purwokerto gitu. Nah, tapi memang infonya di Jawa Tengah ini secara terstruktur memang diperintahkan oleh satu orang. Siapa? Pejabat tinggi di salah satu di Kapolda. Siapa? Udah lalu mau jawab apa langsung aja siapa? Gimana? Kapolda Jawa Tengah Itjen Ahmad Lutfi. Oke. Ahmad Lutfi ini memerintahkan anak buahnya untuk berkomunikasi dengan rektor-rektor di universitas tersebut dan memerintahkan agar membuat video tersebut. Bahkan itu teks apa yang akan dibicarakan itu sudah disiapkan oleh mereka. Jadi sudah sengaja by design lah ya. Disetting sedemikian rupa sih. Ya, Ahmad Lutfi ini kan yang dibilang sama Egy tadi, dia adalah Kapolda ya sekarang ya, Kapolda Jawa Tengah dan dia sebelumnya adalah wakil kepala kepolisian resor kota Solo 2011 ya betul, zamannya Jokowi menjadi wali kota itu, dan seiring karir politik Jokowi naik, dia pun juga naik gitu kan. Dia sekarang menjadi Kapolda dan mungkin juga waktu itu dianggap sebagai Kapolda pertama yang bukan berasal dari Akademi Kepolisian atau Akpol gitu. Padahal dia 4 tahun ya di sana ya. 4 tahun sekarang, salah satu Kapolda terlama mungkin di negara ini ya. Hebat benar. Menjaga Jawa Tengah itu biasanya. Iya, menjaga Jawa Tengah. Menjaga untuk apa sih memang ada kekacauan di sana? Setiap Kapolda kan memang jaga wilayah. Jawa Tengah betul. Tapi jangan lupa Pram, pas Ahmad Lutfi jadi Wakapolres, di situ Kapolresnya Listio Sigit. yang sekarang menjadi Kapolri. Kan ada. Ya hubungannya luar biasa lah itu kan. Luar biasa. Ya ini Pak Kapolri, ini Egy. Jangan gitu dong Pram. Oke, terus bukti apa yang lu punya? Gua dapat bukti chat Pram, Sen, bahwa anak buahnya Kapolda ini meminta petinggi kampus lah ya untuk membuat video-video tersebut. Wow. Bukti chat ya. Artinya di situ disebutkan bahwa perintah Kapolda katanya. Hari tenang sekitar 3-4 hari bisa jadi gak tenang tuh gara-gara Pak Jokowi kan. Entah itu ada demonstrasi, entah itu ada mimbar bebas dan lain sebagainya. Iya. Bagi saya banyaklah cara mahasiswa dan masyarakat berekspresi gitu kan. Ada nggak ya informasi yang bisa diberikan mengenai apa ya agenda terdekat lah dari kawan-kawan baik BEMSI, kalau Unpad di BEMSI ya, BEMSI. Unpad BEMSI dengan teman-teman BEM Nusantara dan yang lain, ada rencana agenda terdekat kah? Sebenarnya kalau dibilang ada agenda terdekat nanti langsung di kondisi pengamanan itu rahasia buat bapak-bapak coklat dan juga hijau gitu ya. Ya pasti kami tidak akan diam. Akan ada pergerakan setiap harinya ya. Pasti akan ada dan itu sudah terbangun, komunikasinya sudah ada. Tapi mau ngapain? Tunggu saja. Oke. Tunggu saja aksi-aksinya ya. Luar biasa. Inikah tanda rejim sedang panik katanya ya, ada yang bertanya nih. Mau dikomentarin? Bisa jadi, bukan nggak mungkin nggak panik gitu. Orang semua armada tempur udah dipakai gitu kan, sampai raja terakhirnya turun tangan. Ya. Oke. Kita coba cek lagi ya.
ulangi peristiwa 98, jangan tunduk dengan dinasti Jokowi. Ya, Masya Allah. Ini kok pada mendukung semua ini. Alhamdulillah berarti. Negara keresahannya sama kan? Sama ya, sama. Betul. Negara milik rakyat, bukan milik keluarga Pinocchio katanya. Kalau mahasiswa dan rektor sudah, nah ini nih menarik nih ya. Ketika kan di sejarah kita yang sudah kita alami ini, kekuatan mahasiswa luar biasa kalau sudah turun ke jalan. Hari ini bukan hanya mahasiswa tapi juga dengan dosen. Ini kalau begitu kan secara logika mestinya eskalasinya akan jauh lebih besar dibandingin 98 karena dosennya turun sekarang. Betul. Itu sih menurut saya akan lebih besar karena dosen turun ke jalan, masyarakat sipil punya keresahan, buruh, tani, nelayan dan sebagainya juga punya keresahan masing-masing. Konsolidasinya enak. Gitu. Dari sisi fundamental dan substansi ada dosen-dosen, keresahan-keresahan di lapangan ada pelaku-pelakunya, martir dan juga orator dan sebagainya. Kita mahasiswa bahkan pelajar juga 2019 kan turun, bukan nggak mungkin 2024 turun lagi nih anak-anak SMK, anak MA gitu kan, bisa jadi turun lagi juga. Iya. Tapi saya ingin klarifikasi nih karena ada juga pernyataan bahwa para dosen rektor itu turun karena mahasiswanya yang sudah dibungkam. Ini betulkah di lapangan seperti itu? Karena misalkan kita dengar juga rumor nih ada yang sudah kebeli juga. Konon katanya ada yang sudah diajak jalan-jalan ke Eropa, kasih uang segala macam. Fakta yang sebenarnya gimana nih, Kak? Ya, saya sih tidak memungkiri ada operasi cipta kondisi sebut aja kan kalau dari coklat gitu ya, atau dari teman-teman pejaten gitu kan. Ada operasi-operasi segitu, tapi itu nggak signifikan kok. Jumlahnya itu hanya sebagian kecil dan itu tuh nggak meluas. Justru biasanya teman-teman juga itu ngisengin gitu. Kayak kita lagi mau TPS aja, uangnya diambil, tetap colosnya yang lain. Dan begitu juga teman-teman gitu, uangnya diambil tetap bergerak. Karena ya bagi kita sih mayoritas mahasiswa itu nggak peduli dengan hal-hal kayak gitu karena kita masih punya idealismenya sama gitu, masih punya semangat yang sama. Justru teman-teman itu lebih malu kalau nggak bergerak gitu, kayak kampus-kampus lain gerak kok kampus kita nggak gerak sih. Nah itu justru menjadi tekanan secara psikologis juga gitu. Jadi kalau dikatakan mahasiswa sudah dibungkam itu nggak benar. Nggak benar juga itu. Kalau dibungkam kayaknya udah habis berapa triliun tuh pemerintah hari ini kan membungkam kami semua kan. Iya. Baik.